Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kemuliaan bagimu Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, memuji Tuhan di rumah-Mu, dan kini saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman yang kami akan belajar bersama-sama. Urapan Tuhan atas kami, urapan Tuhan atas hamba yang menyampaikan, dan juga umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul bangkit dari kekecewaan. Kita masih ada dalam suasana hari kebangkitan, Paskah, dan bertalian dengan itu hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kalau Yesus bangkit dari kematian, maka kita juga perlu ada kebangkitan dalam diri kita, yaitu bangkit dari kekecewaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita diharapkan dapat menemukan hal-hal apa saja yang membuat kita kecewa di dalam hidup kita. Hal apa saja yang bisa mengecewakan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, setiap kita diharapkan dapat meresponi atau memberi tanggapan yang benar terhadap keadaan yang mengecewakan itu. Dan yang ketiga yang sangat penting, belajar dari kebenaran bangkit dari kekecewaan, maka setiap kita diharapkan mampu bangkit dari kekecewaan yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Dan di awal kita akan membaca hanya sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan anak yang hilang merupakan sebuah gambaran yang bukan saja
hanya dilihat dari sudut kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya. Tetapi perumpamaan ini juga, saudara, mengajar kita tentang sesuatu yang bisa kita lihat dari sudut pandang atau dari perspektif si anak bungsu tentang bangkitnya dia dari kekecewaan. Sekali lagi saudara-saudara, kisah tentang anak yang hilang tidak hanya kita melihat dari sudut pandang kasih sayang seorang bapa terhadap anak, tetapi juga ada hal-hal yang positif yang dapat kita pelajari dari sisi atau sudut pandang kehidupan si bungsu itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan hari ini. Pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak yang bungsu setelah keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat sukar mewarnai atau melanda hidupnya. Yang pertama, saudara-saudara, hal yang baik, yang positif yang dapat kita pelajari dari si anak bungsu ini. Ayat yang ke-17. Sekali lagi saya baca ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Hal yang pertama, kebenaran yang sangat penting untuk kita pahami pada hari ini, bertalian dengan judul khotbah bangkit dari kekecewaan. Maka yang pertama yang dapat kita pelajari adalah si anak bungsu ini menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Menyadari akan keadaan. Dia sadar keadaannya yang begitu sangat tidak menyenangkan. Dia menyadari keadaannya yang sangat susah. Dan dia menyadari keadaannya yang membuat dia seperti itu tentu saja adalah kesalahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyadari keadaannya bahwa seharusnya ia tidak demikian. Karena dia sadar dia punya Bapa yang baik. Dia sadar keadaannya saat itu. Lalu dia ingat akan Bapanya yang bukan saja baik tapi berlimpah. Keadaannya tentu saja seperti tadi Alkitab berkata, dia harus ada di ladang menjaga kawanan babi. Dan untuk mengisi perutnya dia harus makan ampas. Makanan babi itu pun tidak boleh. Lalu sekarang dia ingat, dia sadar keadaannya. Bahwa Bapaknya memiliki kelimpahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai anak Tuhan. Apakah kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah berada pada tempat dan kondisi yang benar seperti yang direncanakan Tuhan atas kita? Bapaknya merencanakan sesuatu yang baik pada si bungsu, tapi dia malah tidak hidup seperti yang dimintakan oleh bapaknya. Tuhan Allah merancang sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi apakah kita hidup di luar rencana baik? Hidup di luar rancangan baik yang telah Bapa di sorga gariskan bagi kita? Maka hari ini perlu kita menyadarinya. Sebab saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa
tanpa menyadari keadaan kita tidak akan pernah berubah. Tanpa menyadari keadaan kita tidak akan pernah berubah. Anak bungsu itu sekarang sadar keberadaannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, langkah yang pertama ini sangat penting untuk dipahami. Juga kita harus menyadari kesalahan yang kita buat pada masa lalu. Ini jugalah yang dialami si anak bungsu. Ketika ia sadar bahwa hartanya sudah habis, dipakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Saudara-saudara, seseorang akan sulit untuk bangkit dari kekecewaannya jika ia sendiri tidak terlebih dahulu memahami akar masalah, persoalan dari kekecewaan, kesalahan, dan masalah yang dihadapinya. Saudara-saudara, semua kita mempunyai sesuatu yang tidak baik, kurang baik di masa lalu kita atau hal-hal yang merintangi perjalanan hidup kita. Kita harus menyadari kesalahan yang kita buat. Kita harus menyadari keadaan yang sesungguhnya yang telah membuat kita terpuruk sama seperti anak sulung ini. Bangkitlah dari kekecewaan dengan menyadari akan keadaan dan kesalahan yang kita buat. Yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dari Injil Lukas 15. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Saudara-saudara, anak bungsu ini berkata, aku telah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapa. Aku tidak layak. Tapi keadaan itu, kesadaran itu membuat dia bangkit. Ayat yang ke-20. Maka hal yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bangkit dari kekecewaan atau keadaan hidup yang membuat kita tidak bisa maju. Yang kedua, memiliki niat untuk melangkah. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tanpa dia memikirkan konsekuensi daripada apa yang telah dia buat. Mungkin saja dia berkata, aku harus bangkit walaupun nanti bapak saya mengusir saya. Saya harus bangkit walaupun mungkin nanti bapak saya marah betul kepada saya. Tetapi itu semua diabaikan. Dia memiliki satu tekad atau niat untuk melangkah dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadar akan kesalahan saja itu tidak cukup untuk bisa membuat kita bangkit dari kekecewaan. Sekali lagi, sadar akan kesalahan itu tidak cukup untuk membuat kita bangkit dari kekecewaan. Tetapi dibutuhkan sebuah niat, sebuah keinginan, sebuah tekad yang kuat untuk mengubah hal negatif menjadi positif, hal yang buruk menjadi baik. Saudara-saudara, anak bungsu itu bukan hanya sadar dan kemudian berpangku tangan, tetapi yang ia lakukan adalah dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Niat dan usaha yang keras akan menghasilkan buah yang baik
dalam mengatasi kekecewaan. Sekali lagi, niat dan usaha yang keras akan menghasilkan buah yang baik dalam mengatasi kekecewaan. Itulah yang ketiga. Bagaimana anak bungsu ini bangkit dari kekecewaannya dengan memiliki niat untuk melangkah. Hal yang ketiga yang terakhir, saudara-saudara. Ayat 22 sampai 24. Ini firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Saudara-saudara, perhatikan, ada hal-hal yang luar biasa terjadi yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya oleh anak yang bungsu ini. Mungkin di bayangannya yang pertama, kalaupun aku pulang kembali ke rumah Bapa, aku bisa ditolak, aku bisa diusir, aku bisa dimarah, tapi itu tidak apa-apa. Namun saudara-saudara, luar biasa. Ayah itu menyambutnya. Yang pertama, perhatikan, bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah penampilannya yang selama ini sudah sangat buruk. Penampilannya yang sudah sangat tidak nyaman untuk dilihat. Itu diubah, itu digantikan oleh bapaknya. Jubah bukan sembarang jubah, tapi jubah yang terbaik. Lalu pakaikanlah kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya. Cincin pada jarinya, mungkin dulu dia pernah punya cincin. Tapi cincin itu sekarang sudah tiada karena sudah dijualnya. Dan yang terakhir adalah sepatu untuk tubuhnya sendiri. Itu tidak pernah dibayangkan oleh anak yang sulung ini, bungsu ini, untuk dikenakan kepada dirinya. Tapi bukan hanya itu, saudara. Disuruhnya mengambil anak lembu tambun, menyembelihnya, mengadakan pesta makan bersama. Dan dikatakan, mulailah mereka bersukacita. Yang terakhir, bangkit dari kekecewaan. Yang ketiga yang dilakukan oleh anak ini, dia bangkit dan bangun hidup yang baru. Bangkit dan bangun hidup yang baru. Pola hidup yang baik. Cara berpikirnya dirubah. Saudara-saudara, memang kadangkala Tuhan izinkan saat-saat sulit terjadi supaya kita bertobat. Dan Tuhan mau berharap setelah kita bertobat memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. Miliki cara hidup untuk lebih baik. Nah, saudara-saudara, saya baru-baru ini dengar televisi. Kan di masa sukar seperti ini, lapas atau lembaga tahanan para tahanan-tahanan napi ya di televisi, kan ada yang dibebaskan. Nah, lalu yang aneh itu adalah setelah
si napi ini dikeluarkan, dibebaskan, maka dia langsung kembali mencuri. Padahal sebenarnya dia dibebaskan bukan karena masa tahanannya sudah selesai, belum. Hanya karena masalah wabah yang sekarang terjadi. Lalu setelah beberapa hari dia dilepas, kembali ke keluarga, ke rumah orang tuanya. Maka dia kembali melakukan aksi cara lamanya, cara hidupnya yang lama. Yaitu mengambil handphone dan mencuri beberapa alat-alat. Lalu apa yang terjadi? Polisi kembali menangkapnya dan menjebloskannya lagi ke dalam penjara. Nah, saudara-saudara, dia tidak ada rasa takut, tidak ada kapok, tidak jera. Maka untuk kita dapat bangkit dari semua kekecewaan hidup, situasi hidup yang sulit, situasi hidup yang lama, yang buruk. Maka saudara-saudara, kita harus rela dan bangkit untuk membangun hidup yang baru, memiliki komitmen yang baru. Sebagaimana firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, dengan kasih dan pengampunan yang kita terima, maka seharusnya kita menanggalkan hidup kita yang lama. Mengenakan manusia baru. Bapa di sorga menerima kita apa adanya. Menanggalkan cara hidup yang lama, menanggalkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu. Serta menatap hari esok dengan pengharapan kepada Kristus. Janganlah biarkan masa lalu kita menarik kita kembali ke belakang. Tuhan mau kita jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang sudah diampuni. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk bangkit atau meninggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita. Kekecewaankah namanya, dosakah namanya, atau apapun yang buruk yang menghambat kita untuk melangkah dengan baik. Maka milikilah 3 kebenaran. Sebagaimana anak bungsu ini bertindak bangkit dari kekecewaannya. Dia sadar akan keadaan dan kesalahannya. Yang kedua, dia memiliki niat untuk melangkah. Dan yang ketiga, dia bangkit. Dan dia bangun hidup yang baru. Jangan kembali ke pola gaya hidup kita yang lama. Arahkanlah hati kita, mata hati kita terus ke depan. Untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan mencapai dan menggapai hidup yang baru dalam Kristus. Kita akan menggapai berkat-berkat yang baru, masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh melepaskan segala cara hidup. Mungkin pernah ada kekecewaan, ada dosa yang kami lakukan di masa lalu kami. Mampukan kami untuk melepaskan dan meninggalkannya. Dan sekarang Tuhan, kami boleh menatap ke depan dengan satu pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.